Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal uh, motor apa sih yang irit ya. Jadi uh, orang itu kalau beli motor kan nggak melulu carinya tenaga, nggak melulu carinya performa. Ada yang butuh motor sing irit, sing iso digawe, sing ya wis pokoknya untuk mondar mandir lah ya, nggak butuh ada tenaganya, nggak butuh apa-apa, bahkan nggak butuh nyaman, yang penting bisa dipakai ya. Sebenarnya sih ya, kalau dari sisi kenyamanan untuk motor metik itu kebanyakan motor nggak nyaman. Ya mau gimana lagi ya, semua motor itu pakai engine mounting yang engselnya 2 ya. Ya mau nggak mau jadi ada ketidaknyamanan. Jadi kalau biasanya orang ngomong kenyamanan itu ngomong soal jok empu atau enggak, dah tuh. Wes itu tok wes. Nggak ada apa, nggak ada yang lain. Makanya kan itu suspensi itu apa ya, yang terakhir malah suspensinya per keras ketika istri penulis apa ganti suspensi ori ya, keras pernya. Nomor satu sih engine mounting yang nggak kayak motor laki, yang kalau di motor laki atau motor bebek itu kan swing arm porosnya cuma satu. Kalau di motor matic mesin sebagai swing armnya kan porosnya ada 2. Itu yang apa, yang bikin nggak nyaman, karena poros yang nomor 2 itu ada stopannya, biar kalau di sandar tengah mesinnya gak lugur. Selain itu kan orang butuh yang irit ya. Sekarang ini orang kalau punya uang ya, carinya itu adalah yang gagah, yang gede, yang mantep, yang ada tenaganya. Jadi milih yang maksi, mau antara Aerox Vario 150 PCX atau NMAX ini. Penulis nggak bicara soal X-Max, itu beda lagi ya. Sekarang ini kan orang masih nganggap yang 150 yang terjangkau, nggak peduli uangnya berapa ya. Padahal kalau mau beli X-Max juga bisa, tapi orang kebanyakan antara NMAX, PCX kalau yang model besar. Kalau butuh yang irit, orang pilih apa, Scoopy atau Beat. Padahal sebenarnya kalau ingin irit, bukan Scoopy atau Beat. Nah ini penulis ngomong dari pengalaman. Ya mungkin kalau kelas 150 cc PCX itu termasuk irit. Tapi yang namanya NMAX ini juga nggak termasuk boros-boros amat juga ya. Jadi perbedaan antara iritnya motor irit Honda
motor Honda Beat atau Scoopy dengan NMAX itu sebenarnya nggak jauh loh ya, nggak jauh. Jadi antara irit dan boros itu nggak sampai 2 kali lipat antara Honda Beat dengan NMAX ini. Ini pengalaman penulis loh ya. Jadi penulis sudah pernah bahas sebelumnya kan, waktu itu NMAX penulis ngisinya masih premium. Ngisi premium, iritnya juga tetap irit. Waktu itu dipakai nyetir sembarangan pun masih 1:40. Itu guys ya, sembarangan, termasuk kalau di jalan gini penulis gaspol sampai jalan 100, di atas 100 wis termasuk itu. Bedanya sama Honda Beat sedikit banget ya. Honda Beat kan cuma 113, tenaganya ya cuma segitu. Top speed ya paling cuma 92 lah kalau GPS-nya. Kalau ini motor ini ya wis penulis pakai MID ya. Tapi penulis juga pakai ukuran berapa rupiah yang penulis keluarkan. Karena kan ya motor ini penulis pakai pulang pergi kerja. Dan jaraknya ya sama. Berangkat sekitar segitu, pulang sekitar segitu, variasinya ya cuma dari macet. Kalau macet-macetnya ya seringnya sama, cuma ini kebetulan sepi ya. Nah, itu zaman sebelum Covid ya. Ya, kalau NMAX ini hitungan rupiahnya ya pakai premium itu sekitar 7.000 atau berapa gitu, 7.000 rupiah ya. Kalau kilometernya 1 banding ya di atasnya 1:40 saat itu waktu pakai bensin yang pakai oli mesin yang 2050 antara Mesran Super, Prima XP, Mastron ungu, sekitar segitu. Jadi kilometer mungkin 1:41, 1:42, 41 atau 42 km per liter. Dari rupiahnya sekitar 7.000. Premium ya. Kalau sekarang pakai Pertamax ya 9.000-an lah. Meteran bar ini sama sekali nggak bisa dipakai pedoman ya. Nah, kalau pakai Honda Beat berapa? Honda Beat itu apa ya? CC enak ya apa cerita nih? Honda Beat itu sama ternyata ya. Sama. Jadi
penulis bisa dapat angka ya sama lah kira-kira 7.000 6.000 ya 6.500 lah wis 6.500 per hari ya. Jadi ya hampir sama lah kalau dihitung-hitung. Itu ya kehitungnya ya sekitar 1/40 juga, tapi hitungannya dari kilometer dari harga bensinnya ya. Penulis sudah pernah jelaskan cara ngitung rupiah dari bensin. Lupa rumusnya, silahkan di look up video penulis sebelumnya kalau pengen penasaran. Biasanya kalau ada gitu kata-katanya cara hitung gitu ya. Jadi apa ya, motor ini NMAX ini termasuk motor boros ya, tapi Honda Beat juga sama borosnya. Nah, kok bisa kayak gitu? Ini penulis ngomong dalam kondisi motor sudah setahun. Motor NMAX ini udah hampir setahun. Pemakaiannya berapa sih? 10.200. 10.200. Wes lebih dari 10.000. Itu sudah cukup untuk apa istilahnya, menguji banyak komponen pada motor. Di 10.200 ini wes apa ya, sudah sama kejadiannya. Jadi kan motor injeksi itu makin lama akan makin boros. Jadi beda dengan motor karbu. Kalau motor karbu boros irit itu tergantung filter udara, terus apa, kelancaran bensin yang ngalir itu. Nah kalau motor injeksi enggak. Motor injeksi itu tergantung sama sensor oksigen. Ya bisa juga karena apa, filter udara, injektor yang kotor bisa. Tapi yang terutama itu kalau hubungannya dengan umur itu adalah sensor oksigen. Sensor oksigen itu nggak bisa diperbaiki ya. Bisanya cuma diganti. Kalau sensor oksigen sudah rusak, maka mungkin ada yang apa pakai engine check, ada juga yang enggak. Kalau di motor kayaknya enggak ya. Soalnya gimana deteksinya gimana deteksinya sensor oksigennya rusak? Kan harus butuh ECU yang lebih canggih ya, sementara di motor ECU-nya nggak canggih, jadi output segini ya dicueki gitu. Jadi saat sensor oksigen rusak, yang terjadi adalah motor jadi boros. Mobil juga sih, tapi ya kita bicara soal motor jadi boros. Rusaknya itu karena bensin yang mengandung timbal. Katanya bensin kita sudah tanpa timbal, bukan timbal, sulfur ya, bensin rendah sulfur.
sulfur juga dari oli ya, tentu ya, oli rendah sulfur. Tapi kan sekarang ini ya bensinnya Pertamina ya kayak gitu kan. Terus oli mesin yang dikasih bengkel juga gitu, oli yang mudah menguap. Nah itu mudah menyebabkan sulfur. Jadi dalam setahun biasanya sensor oksigen sudah rusak. Beda ya antara motor baru Honda Beat dengan motor Honda Beat yang sudah setahun ya. Konsumsi bahan bakar beda banyak, cukup banyak. Penurunannya ya kalau penulis hitung-hitung ya, penulis pakai motor Honda Beat pertama sekitar 50 km per liter dipakai ya kayak biasanya lah. Kalau di jalan tadi gaspol, di sini pakai pelan-pelan gitu. 1:50. Nah sekarang habis 1 tahun jadi 1:40. Banyak kan turunnya itu. Sementara ini NMAX berapa kilometer per liter ini? Ini 36. Penulis awal-awal motor masih baru dipakai kencang itu kira-kira 141, 142 gitu. Nah sekarang 1:36 kita anggap aja wis agak disenengkan wis 1:36, 135/9. Nah ini ciri bahwa motornya sudah makin boros karena memang ya sensor oksigennya makin rusak, sensor oksigen rusak makin boros. Nah, ini jadi sepertinya kalau sensor oksigen sudah rusak kan makin boros. Nah kayaknya yang Honda ini penurunannya tajam banget gitu loh. Ini anggap aja ini turun berapa? Turun 5 ya. Turun 6 atau 5 atau 6 ya. Sementara yang Honda turunnya 10. Banyak itu. Nah, jadinya kalau motor Honda Beat ini sudah setahun, jadinya borosnya mendekati ini. Ya ini memang 1:36 penulis hitung yang Honda Beat 1:40 ya itu wis kira-kira lah, wis anggap aja podo lah karena kalau dirupiahkan mestinya sama ya. Ini penulis berapa ya hitungannya kalau ini itu. Rupiahnya bingung ya kalau soalnya sulit pakai sekarang pakai Pertamax, dulu pakai premium hitungannya rada susah ya. Terus intinya bedanya sedikit lah ya hitungannya. Mungkin ada alasan bahwa kalau pakai Honda Beat bisa pakai Pertalite, kalau NMAX yang nggak bisa. Penulis ini motornya kebetulan NMAX versi 2018. Mau dipaksa pakai Pertalite bisa, cuma penulis yang mau. Bukan karena tenaga nggak ada, penulis yakin tenaga masih ada karena ini pakai premium pun nggak apa-apa. Pakai premium pun ya termasuk normal. Top speed juga masih tetap normal 113. Duduk tegak 113 masih normal. Pakai premium itu. Jadi bukan soal oktan, tapi soal bensinnya, pembersihannya jelek dan macam-macam,
cepat terurai dan macam-macam itu. Jadi orang ya yang nyari motor irit itu, kalau motornya sudah 1 tahun itu sudah beda lagi lah. Kalau motor baru iya harus diakui bahwa Honda Beat itu lebih irit, PCX juga lebih irit juga. Tapi kalau ya apa ya, setelah setahun beda lagi ceritanya. Jadi kayak sekarang lah ya, ini penulis sekarang tiap hari normalnya 36 km per liter. Penulis lihat di grup PCX ya, kalau yang pakainya harian angkanya juga enggak tinggi-tinggi banget ya, beda dengan ketika mereka melakukan eco riding ya di saat motornya baru. Kita kan motornya sudah agak lama, ini juga masih beberapa bulan kan PCX 160. Angkanya ya sekitar segini kan, di bawah 40 km per liter. Kalau mereka yang pakainya modelnya kayak penulis mungkin. Jadi ya irit Honda, tapi baru ya. Kalau sudah lama nggak mesti. Motor NMAX penulis masih termasuk irit ya, 36 km per liter dibanding dengan ya Honda Beat yang 40 km per liter. Terus kalau mau irit apa dong? Kalau mau irit itu Suzuki Next 2 atau Suzuki Smash itu wah irit. Nulis naik Smash pertama kali kok kaget ya. Kan sempat 2 hari pakai. Kayak hitungnya ya, dengan kecepatan maksimalnya 80 90 karena ya kendala motornya kurang sip. Itu bisa sekitar 70 km per liter. Lumayan itu. Suzuki Next 2. Wow, itu irit juga itu. Walau sudah setahun ya. Masih bisa di atas 60 km per liter. Ini penulis hitung pakai premium masih ya. Jadi ya apa ya? Ya ini cuma memberitahukan aja lah ya. Motor itu ya ada umurnya. Kalau ngukur boros irit, jangan lihat waktu motor masih baru, tapi sesudah motor habis dipakai setahun. Penulis nggak tahu ya, yang motor Yamaha lain yang gimana. Tapi menurut penulis ya mestinya barunya itu ya lebih jelek daripada motor Honda. Tapi bekasnya ketika sudah 1 tahun rasanya kok sama saja ya. Walau tentu jangan disamakan dengan Mio J, soalnya katanya Mio J itu sampai 30 km per liter ya hitungannya. Tapi ya normalnya ya segitu, motor matic 35 km per liter yang sudah bekas-bekas itu. Bukan yang karbu loh ya, yang injeksi. Jadi kalau mau cari motor irit, apalagi motor bekas, jawabannya cuma satu, Suzuki yang emang dijual untuk iritnya, Smash dan Next 2, Next 1 itu. Wes itu. Honda Beat yang injeksi pun enggak. PCX itu ya termasuk boros juga, paling sama kayak motor penulis. Ya wes gitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.